Media Malaysia was-was tidak lolos semifinal AFF U23. Media Malaysia memandang laga melawan Timnas Indonesia U23 sebagai rintangan terbesar bagi Harimau Malaya Muda di fase grup. Malaysia tergabung di grup A bersama Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Makan Bola memperkirakan bahwa mereka akan unggul mudah dalam dua pertandingan pertama melawan Filipina dan Brunei. Namun laga terakhir melawan Indonesia akan menjadi tantangan besar. Terlebih Indonesia tampil sebagai tuan rumah dengan dukungan publik yang kuat. Duel melawan Indonesia yang dijadwalkan sebagai pertandingan penutup grup dinilai krusial oleh media ini. Makan Bola mengingatkan skuad Malaysia U23 untuk waspada, mengingat tekanan serta semangat juang tinggi yang dimiliki oleh tim tuan rumah. Terlebih, di edisi sebelumnya Malaysia hanya menempati peringkat keempat setelah kalah adu penalti melawan Thailand, sehingga laga ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki performa. Menurut jadwal, Malaysia akan memulai Piala AFF U23 2025 dengan melawan Filipina pada 15 Juli 2025 pukul 17 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, lalu menghadapi Brunei pada 18 Juli 2025 sebelum akhirnya bentrok dengan Indonesia di laga pamungkas grup. Untuk bisa melaju ke semifinal, Malaysia wajib berada di puncak grup atau menjadi runner-up terbaik. Secara keseluruhan, media Malaysia menilai Indonesia adalah rintangan terakhir yang akan menentukan nasib mereka di turnamen ini. Fokus utama skuad Harimau Malaya U23 kini adalah memenangkan dua pertandingan awal guna membangun momentum, sekaligus mempersiapkan diri secara matang untuk laga penentuan melawan Indonesia. Timnas U23 harus juara. Timnas U23 Indonesia, yang dilatih oleh Gerald van den Burg, mendapat target ambisius untuk meraih gelar di Piala AFF U23 2025, atau ASEAN U23 Championship. Menurut manajer Timnas, Ahmed Zaki, PSSI menetapkan target utama yaitu menjadi juara dalam ajang ini. Saat ini, skuad Garuda Muda tengah menjalani pemusatan latihan di Jakarta, berlatih intensif sebagai persiapan menghadapi 3 pertandingan grup, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Tim ini merupakan pilihan langsung dari Van den Burg dan stafnya, terdiri dari proses seleksi berdasarkan pantauan, analisis, dan pertimbangan teknis mendalam. Selain mengejar gelar ASEAN U23, turnamen ini juga digunakan sebagai fase pemanasan sebelum persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pelatih dan manajemen berharap komposisi dan strategi yang dibangun di AFF U23 mampu memberikan fondasi yang kokoh ketika bersaing di kualifikasi Piala Asia pada September mendatang. Skuad U23 telah ditentukan dengan lengkap didampingi pelatih fisik, asisten pelatih, pelatih kiper, dan analis memastikan tim siap dari segala aspek. Dukungan dari publik Indonesia sangat dinantikan agar semangat tuan rumah dapat dijadikan modal dalam mencapai performa terbaik di setiap pertandingan awal hingga babak knockout. Pujian kalori, legenda Udinese, untuk Jai Itzes. Jai Itzes, bek tengah timnas Indonesia dan kapten Venezia, mendapat sorotan positif dari legenda Udinese, Alessandro Calori. Dalam komentarnya, Calori memuji Itzes sebagai sosok yang sangat cocok untuk memperkuat lini belakang Udinese. Dengan postur yang kokoh serta kemampuan membaca permainan yang baik, Itzes dianggap sebagai pemain bertahan modern yang tidak hanya kuat dalam duel fisik, tetapi juga piawai membangun serangan dari belakang. Pujian ini muncul di tengah rumor yang semakin kuat mengaitkan Itzes dengan kepindahan ke Udinese pada bursa transfer musim panas 2025. Klub Serie A tersebut dikabarkan sedang mencari pengganti Jacob Bijol, bek andalan mereka yang akan bergabung dengan Leeds United. Dalam situasi ini, Itzes dinilai sebagai kandidat ideal untuk mengisi kekosongan tersebut, mengingat performa konsistennya di Serie A bersama Venezia musim lalu. Calori juga menyoroti kepemimpinan Itzes di lapangan sebagai nilai tambah. Meski menyadari bahwa peran kapten di Udinese kemungkinan besar akan tetap dipegang oleh pemain senior seperti Florian Taufin, ia tetap menilai kehadiran Itzes bisa memberikan kestabilan dan karakter kuat di lini belakang tim. Pengalaman memimpin tim menjadi modal berharga bagi pemain berusia 24 tahun tersebut dalam beradaptasi di level yang lebih tinggi. Meskipun Udinese menjadi kandidat terdepan, persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Jai Itzes tidak mudah. Beberapa klub lain dari Eropa disebut-sebut juga memantau situasi sang pemain. Dengan performanya yang terus menanjak dan reputasinya sebagai pilar utama timnas Indonesia, Itzes kini berada di posisi yang sangat menarik di bursa transfer, dan tinggal menunggu waktu hingga keputusan resmi soal masa depannya diumumkan. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita panas seputar Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.